Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Puspitasari dengan NIM 2210605002 dari Prodi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan tugas saya mata kuliah analisis sistem informasi, yaitu membuat web sederhana menggunakan kode Igniter 4. Nah, di sini saya membuat CRUD pegawai yang sederhana. Nah, dalam kode saya ini, saya menggunakan exam dan menggunakan Composer untuk mendownload code Igniter 4 itu dengan versi PHP versi 8. Nah, pertama, saya akan memperlihatkan database saya, yaitu saya membuat database, pertama-tama saya membuat database pegawai DB. Nah, langsung saja di ini saya, di kode saya. Langsung saja di kode saya di bagian migrations. Nah, di sini saya membuat migrasi, membuat create jabatan table dan create pegawai table. Di sini yaitu di bagian create jabatan table, yaitu ada kolom ID, nama jabatan, dan deskripsi table. Nah, nanti seperti contoh yang seperti ini di table jabatan, di sini ada nomor ID, nama jabatan, dan deskripsi. ID, nama jabatan, dan deskripsi. Kemudian di bagian pegawai itu ada ID, nama jabatan, jabatan ID, alamat, dan telepon. ID nama pegawai, jabatan ID, alamat, telepon. Nah, di bagian sini, di bagian pegawai, nanti ada ID, nama pegawai, alamat, telepon, dan jabatannya. Di bagian ditambah datanya nanti, itu ada nama pegawai, alamat, telepon, dan jabatan. Nah, jabatan ini diambil dari fitur's ini. Nah, nama jabatan ini bisa kita tambah, bisa kita edit, dan bisa kita hapus. Selanjutnya, di sini saya membuat model jabatan dan model pegawai. Di sini model jabatan dan model pegawai. Untuk CSS-nya saya menggunakan Bootstrap, yaitu ini untuk CSS-nya. Sebentar. Bootstrap, saya menggunakan Bootstrap. Di sini saya membuat model jabatan dan model pegawai. Terus saya membuat controller untuk menampilkan kontrol pegawai dan jabatan. Nah, di sini di bagian controller ini, di sini saya membuat di bagian controller jabatan itu saya membuat create, store, ada edit, update, dan delete. Untuk di kontrol pegawai itu ada sama edit, update, dan delete. Nah, supaya create dan editnya bisa berfungsi, di sini di bagian pegawai saya membuat create, dan ini saya ambil dari Bootstrap. Saya ambil referensi dari Bootstrap, editnya juga.
serta di bagian jabatan masih juga create dan edit supaya create-nya jalan dan edit-nya jalan. Di bagian root. Nah, di sini saya membuat CRUD pegawai dari sini supaya dia bisa tampil. Saya menuliskan root untuk CRUD jabatan dan root untuk CRUD pegawai yang ini. Baik, selanjutnya di bagian sini, di bagian ini welcome. Di sini yang tampilan awal beranda tadi itu saya taruh di welcome, yaitu selamat datang di aplikasi CRUD pegawai. Bisa diganti web juga ya. Selamat datang di web CRUD pegawai, dan aplikasi ini digunakan untuk mengelola data pegawai. Lalu di dalam view ini ada indeks. Nah, di sini untuk menambahkan data, yaitu nomor, ditambah data ada nomor, nama pegawai, di tabelnya itu nomor, nama pegawai, alamat, telepon, jabatan, dan aksinya. Seperti tampilannya di bagian jabatan, pegawai maksudnya. Di bagian pegawai ada nomor, nama pegawai, alamat, telepon, jabatan, dan aksi. Terus sini, terus di bagian welcome message. Ini CSS-nya ya. Untuk welcome meter 4-nya. Nah, dalam view kita bisa buat layout. Nah, di sini saya membuat nasbar, yaitu yang di atasnya ini beranda features dan pegawai, dari membuat navbar ini di sini, yang ini. Pegawai, beranda features dan pegawai. Lalu di bagian main PHP itu saya menampilkan ini. Saya menampilkan selamat datang. Saya menampilkan aplikasi CRUD pegawai. Atau bisa diganti web ya. Web CRUD pegawai. Web CRUD pegawai. Sekarang bisa kita lihat. Refresh ya. Belum kesimpan. Nah, di sini sudah keganti. Selamat datang di web CRUD pegawai. Nah, selanjutnya saya sudah menjelaskan tentang create, edit, dan hapus tadi. Nah, selanjutnya kita mempraktikkan bagaimana webnya berjalan, yaitu pertama pada bagian beranda itu, pada bagian beranda akan muncul aplikasi CRUD pegawai ini, yaitu akan menjelaskan selamat datang di web CRUD pegawai, dan aplikasi ini digunakan untuk mengelola data pegawai. Selanjutnya di bagian features ini itu ada data jabatan. Nah, di sini jalannya ininya bisa diedit, bisa ditambah. Itu pertama saya mau menambah
apa ya jabatannya, sebentar, saya mau menambah jabatan office. Coba saya mau menambah office, deskripsinya Indomaret aja ya, operasional. Nah, bisa disimpan. Berhasil ya teman-teman. Nah, jika saya mau mengedit, semisal ini operasional Indomaret, untuk deskripsinya Indomaret. Oke, update. Nah, ke update ya guys. Nah, kalau kita mau menghapusnya bisa dihapus. Nah, kehapus ya. Terus di bagian pegawai, semisal kita mau menambahkan pegawai baru yang baru masuk. Namanya Pak Ijo. Terus alamatnya Jakarta. Terus nomor teleponnya asal random aja ya guys. Terus untuk jabatannya itu semisal Pak Ijo ini adalah staf biasa, itu kita simpan. Nah, kalau kita mau edit, bisa diedit Pak Ijo B, namanya nggak lengkap ya, jadi kita edit. Sudah. Selanjutnya dihapus. Baik, berjalan dengan baik untuk web saya. Mohon maaf kalau webnya terlalu singkat dan terlalu pendek, terlalu sederhana. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.